Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Airel Destianita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem termoregulasi. Oke, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan termoregulasi? Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh menjadi konstan. Pada sistem termoregulasi, hipotalamus berperan penting. Dan apakah itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan hormon untuk membantu organ atau sel-sel tubuh. Dan hipotalamus dibagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Adapun fungsi dari hipotalamus anterior adalah untuk mengontrol pengeluaran panas, dan sebaliknya, posterior berfungsi sebagai untuk mengontrol produksi panas. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Lalu, apakah yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan sekitar 37 derajat Celcius. Lalu, sistem pengaturan suhu tubuh terdiri atas 3 bagian, yaitu reseptor yang terdapat pada kulit dan bagian tubuh yang lainnya, integrator di dalam hipotalamus, dan efektor sistem yang mengatur produksi panas dengan kehilangan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu usia, olahraga, kadar hormon, irama sirkadian, stres, lingkungan, dan penyakit. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengeluaran panas. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi adalah transfer panas dari permukaan suatu objek ke permukaan objek lainnya tanpa kontak langsung di antara keduanya. Lalu konduksi. Konduksi adalah transfer panas dari dan melalui kontak langsung antara dua objek. Lalu konveksi transfer panas melalui gerakan udara. Pada sistem termoregulasi, hipotalamus berperan penting. Dan apakah itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan hormon untuk membantu organ atau sel-sel tubuh. Macam-macam gangguan termoregulasi. Yang pertama adalah demam. Demam merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi, karena virus menstimulasi interferon. Interferon adalah substansi yang bersifat melawan virus. Lalu yang kedua adalah kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terpajan panas. Lalu yang selanjutnya adalah hipertermi. Hipertermi adalah ketidakmampuan tubuh menghilangkan panas ataupun mengurangi produksi panas. Terjadi karena adanya beban yang berlebihan pada mekanisme pengaturan suhu tubuh. Lalu heat stroke. Heat stroke adalah kondisi pada tubuh yang tidak dapat mengontrol suhu badan. Suhu badan meningkat hingga 41 derajat Celcius. Terjadi karena panas menekan fungsi hipotalamus. Lalu ada hipotermia. Hipotermia adalah gangguan medis yang terjadi ketika suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Sedangkan suhu normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Penyebab hipotermia yang paling umum adalah paparan kondisi cuaca dingin atau air dingin. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan gangguan termoregulasi. Pada dasarnya, menurunkan demam itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan fisik atau obat-obatan, ataupun bisa keduanya juga bisa. Secara fisik, yang pertama adalah anak yang demam ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal. Lalu pakaian diusahakan tidak tebal. Lalu memberikan minuman yang banyak karena kebutuhan air meningkat. Lalu memberikan kompres. Yang kedua yaitu dengan obat-obatan. Pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam menurunkan demam. Tujuannya adalah untuk menurunkan set point hipotalamus melalui pencegahan pembentukan prostaglandin dengan jalan menghambat enzim siklosigenase.
Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.